Halo dan selamat datang kembali. Nah, setelah kami pelajari semua materi yang Anda kirimkan, ada soal gerakan nikah muda, ada analisis peran gender, sampai hoax di media sosial. Kayaknya ada satu pertanyaan besar ya yang muncul terus. Oh ya, pertanyaan apa tuh? Gimana kalau semua yang kita anggap normal atau wajar atau sudah dari sananya begitu, sebenarnya itu hasil rakitan kita sendiri? Tepat sekali. Anda langsung ke intinya. Jadi, realitas sosial yang kita jalani ini jangan-jangan sebuah bangunan yang kita ciptakan bersama. Persis. Dan misi kita kali ini memang itu, membongkar cetak biru dari bangunan tak terlihat itu. Kita akan pinjam alat dari dua sosiolog, Peter Berger dan Thomas Lackman. Oke. Mereka punya gagasan yang cukup revolusioner. Masyarakat itu produk manusia, tapi pada saat yang sama, manusia adalah produk masyarakat. Wah, tunggu. Ini seperti teka-teki ayam atau telur duluan versi sosiologi ya? Hahaha, bisa dibilang begitu. Tapi ini kunci untuk memahami hampir semua hal yang Anda bagikan. Oke. Mari kita coba bedah teka-teki ini. Kita akan lihat bagaimana proses yang nggak terlihat ini membentuk cara kita berpikir, cara kita bicara, bahkan pilihan terbesar dalam hidup kita. Jadi, dari mana kita mulai membangun sebuah realitas? Saya bayangin ini bukan soal membangun gunung atau lautan kan? Bukan. Ini lebih ke makna yang kita lekatkan pada hal-hal di sekitar kita. Nah, sumber Anda itu menguraikan ada 3 proses kunci yang terjadi terus-menerus. 3 proses, oke. Betul. Bayangkan aja proses ini kayak seorang pematung. Awalnya ide patung itu kan cuma ada di kepalanya. Iya. Nah, tahap pertama itu namanya eksternalisasi. Ini momen ketika si pematung ngambil tanah liat dan mulai membentuk ide itu jadi sesuatu yang nyata di dunia luar. Dia mengeluarkan visinya. Oke, jadi kita semua ini kayak pematung sosial gitu ya. Kita mengeluarkan ide-ide kita ke ruang publik. Betul, kita melakukan ini setiap saat. Kita menciptakan aturan, lelucon, konsep keluarga, atau bahkan ide tentang apa itu sukses. Kita menuangkan isi kepala kita ke dunia. Oke, paham. Tapi kan patung itu benda mati. Gimana caranya ide-ide yang kita keluarkan ini bisa punya kekuatan buat ngatur kita balik? Nah, pertanyaan bagus. Disinilah tahap kedua yang ajaib sekaligus sedikit menyeramkan terjadi. Namanya objektivasi. Objektivasi. Iya, jadi setelah patung itu selesai, dipajang di alun-alun, semua orang lihat setiap hari, generasi berikutnya mungkin lupa siapa yang bikin patung itu. Patung itu seolah-olah selalu ada di sana. Dia jadi fakta. Tepat. Dia jadi sebuah fakta, sebuah realitas objektif yang terpisah dari penciptanya. Ide-ide sosial kita juga begitu. Institusi pernikahan misalnya. Awalnya itu kan cuma sebuah konsep, tapi sekarang dia jadi lembaga dengan aturan hukum dan norma yang terasa eksternal dan memaksa. Tunggu dulu, ini agak membingungkan. Gimana caranya sesuatu yang jelas-jelas kita ciptakan bersama, kayak norma atau tradisi, bisa terasa begitu asing dan di luar sana, seolah-olah bukan buatan kita. Apa yang bikin kita lupa? Kuncinya itu di kebiasaan dan pelembagaan. Kita ambil contoh simpel aja deh. Aturan jangan menginjak rumput di taman. Oke. Mungkin awalnya cuma satu orang yang bilang gitu karena mau tamannya rapi. Tapi lama-lama idenya nyebar, ditulis di papan, jadi peraturan. Akhirnya, kita semua menganggap itu sebagai fakta absolut. Seolah-olah rumput itu memang sakral. Kita lupa proses awalnya dan cuma terima hasil akhirnya. Nah, itu dia objektivasi. Ide itu mengeras jadi kenyataan. Berarti setelah ide itu dilembagakan dan terasa kayak aturan dari sananya, langkah berikutnya adalah kita menelannya mentah-mentah. Ini tahap ketiganya. Persis. Tahap ketiga adalah internalisasi. Ini momen ketika kita menyerap realitas yang sudah mengeras tadi ke dalam kesadaran kita. Kita lahir di dunia di mana patung itu sudah ada. Dan orang tua kita ngajarin, lihat, itu patung pahlawan, kita harus hormat. Kita nggak mempertanyakannya lagi. Betul. Kita terima aja sebagai bagian dari cara kita melihat dunia. Kita menyerap aturan main tanpa sadar kalau aturan itu pernah dibuat. Jadi ini kayak sebuah siklus ya. Kita memahat ide jadi patung, patung itu seolah hidup dan bikin aturan buat kota, terus generasi berikutnya lahir dan diajari buat menyembah patung yang nenek moyangnya buat. Tanpa sadar mereka sebenarnya bisa loh memahat patung yang baru. Analogi yang sangat tepat. Itulah siklus dialektis yang terus berputar. Kita menciptakan dunia, dunia itu membentuk kita, dan kita kembali membentuknya lagi. Oke, kerangkanya masuk akal. Tapi pahat dan tanah liatnya itu apa?
Apa alat utama yang kita pakai buat melakukan semua proses konstruksi ini? Sumber-sumber Anda kayaknya nunjuk ke satu hal yang sama. Ya, dan ini adalah alat yang paling kuat sekaligus paling sering kita remehkan. Bahasa. Bahasa. Betul. Bahasa itu bukan sekedar alat untuk ngasih label pada realitas yang sudah ada. Bahasa adalah alat untuk menciptakan realitas itu sendiri. Wow. Cara kita menamai sesuatu akan menentukan cara kita melihat dan berinteraksi dengannya. Jadi bahasa bukan cuma label, tapi lebih mirip sihir yang bisa mengubah cara kita memandang sesuatu ya. Implikasinya besar banget. Berarti pemilihan kata di berita atau bahkan caption Instagram bisa jadi ikut membentuk realitas sosial tanpa kita sadari. Tepat sekali. Dan makna dari kata-kata itu selalu bisa dinegosiasikan. Sumber Anda kasih contoh yang gamblang banget soal ini. Yang mana tuh? Percakapan antara seorang pria dan wanita di atas motor. Si wanita yang nyetir, si pria dibonceng. Di depan mereka ada mobil, lalu si pria kasih usul. Coba tambah gas sedikit, kita bisa nyalip mobil itu. Oke, sekilas kedengarannya kayak usul biasa. Mungkin niatnya membantu kan? Nah, dari sudut pandang si pria, itulah realitas yang lagi dia bangun. Dia lagi melakukan tindakan membantu. Tapi si wanita menginterpretasikannya secara berbeda total. Oh iya. Baginya ucapan itu terasa kayak bentuk kesombongan laki-laki yang meremehkan kemampuannya nyetir. Dia merasa si pria nggak akan ngomong gitu kalau yang nyetir adalah laki-laki lain. Wah, ini contoh yang kena banget ya. Saya yakin banyak dari kita pernah deh di situasi canggung kayak gitu. Di mana niat baik kita ditafsirkan beda banget. Betul kan? Ternyata ini bukan sekedar salah paham, tapi bentrokan dua realitas yang sedang dibangun oleh dua orang yang berbeda di saat yang bersamaan. Itulah inti dari perebutan makna. Tindakan yang sama, sebuah usulan, dikonstruksi jadi dua realitas yang bertolak belakang, bantuan versus dominasi. Semua itu terjadi hanya lewat sebaris kalimat. Oke, setelah kita punya kerangka 3 tahap dan paham kekuatan bahasa, mari kita terapkan ini pada kasus-kasus nyata dari materi Anda. Kita mulai dari yang lagi ramai dibicarakan, gerakan nikah muda. Seperti yang diulas soal komunitas klinik nikah Malang. Ini contoh sempurna dari konstruksi sosial yang sedang berjalan aktif. Kita bisa lihat 3 tahapannya dengan sangat jelas. Oke, gimana tuh? Proses eksternalisasinya terjadi waktu gerakan ini secara masif menyebarkan gagasan bahwa nikah muda itu solusi ideal untuk menghindari zina, untuk menyempurnakan agama. Mereka memahat ide ini pakai dalil agama, kutipan romantis, dan disebar lewat media sosial. Jadi klinik nikah Malang ini kayak pabrik realitas kecil ya? Mereka produksi ide, dikemas dengan menarik, terus disebar ke audiens yang reseptif. Lalu gimana ide ini mengeras? Nah, disitulah proses objektivasi bekerja. Di dalam gelembung komunitas mereka, ide ini bukan lagi sekedar opini atau pilihan pribadi. Tapi jadi sebuah fakta. Betul, sebuah fakta yang diakui bersama. Nikah muda dilembagakan sebagai tujuan hidup yang mulia dan dianjurkan. Ada programnya, ada seminarnya, ada testimoninya. Dia menjadi realitas eksternal yang konkret yang harus dihadapi anggotanya. Dan pada akhirnya, para pengikutnya mulai melihat dunia melalui kacamata ini. Itulah internalisasi. Para anak muda di komunitas itu menyerap nilai ini ke dalam diri mereka. Sumber Anda menyebutkan motivasi mereka jadi emosional teologis. Ada dorongan kuat yang dibentuk oleh narasi agama yang menyentuh perasaan, dan juga harapan mencapai ketentraman. Jadi bagi mereka, nikah muda itu bukan lagi konstruksi sosial. Bukan. Tapi, begitulah seharusnya jalan hidup seorang muslim yang baik. Siklusnya jadi lengkap. Oke, contoh nikah muda tadi menunjukkan bagaimana sebuah komunitas secara sadar membangun realitas mereka. Tapi gimana dengan sesuatu yang kita anggap jauh lebih alami dan mendasar, kayak peran laki-laki dan perempuan? Apakah itu juga hasil rakitan? Tentu saja. Penelitian di Yogyakarta yang Anda sertakan sepertinya mengarah ke sana. Peran gender itu salah satu konstruksi sosial paling kuat dan paling tua. Penelitian itu nunjukin gimana konstruksi ini bisa bergeser. Dulu, konstruksi yang dominan kan perempuan tempatnya di rumah. Iya. Tapi kemudian datang modernisasi, yang bawa nilai-nilai baru kayak rasionalitas dan prestasi individu. Dan ini menciptakan patung baru. Perempuan berpendidikan tinggi itu wajar, bahkan membanggakan. Sesuatu yang mungkin dianggap aneh beberapa generasi lalu. Benar. Tapi yang menarik,
Konstruksi lama nggak serta-merta hancur. Dia bertahan dan beradaptasi. Inilah yang melahirkan fenomena beban ganda atau double burden. Oh, double burden. Iya. Perempuan didorong untuk sukses di ruang publik, tapi konstruksi lama bahwa mereka penanggung jawab utama urusan domestik masih sangat kuat. Aneh ya. Di satu sisi, konstruksi baru wanita berkarir itu keren, diterima, tapi konstruksi lama wanita urus rumah nggak mau pergi. Kenapa yang lama ini begitu lengket dan sulit dihilangkan sih? Karena konstruksi yang sudah sangat tua itu sudah terinternalisasi begitu dalam, sampai kita menganggapnya sebagai bagian dari identitas atau kodrat. Jadi terasa alami bukan buatan? Tepat. Mengubahnya terasa kayak melawan hukum alam. Padahal sebenarnya kita cuma lagi mencoba menegosiasikan ulang aturan main yang pernah dibuat generasi sebelum kita. Realitas gender itu medan pertempuran konstan antara konstruksi lama dan baru. Pertempuran konstruksi ini juga terasa relevan banget kalau kita bicara soal hoax dan disinformasi. Media sosial sekarang kayak arena gladiator tempat berbagai versi realitas saling bertarung. Ya, dan ini adalah konstruksi sosial media massa dalam skala masif. Prosesnya sama, tapi dipercepat oleh teknologi. Gimana tuh? Eksternalisasi terjadi saat penyebar hoax menciptakan narasi palsu dan melemparnya ke internet. Kemudian, proses objektivasinya dibantu oleh algoritma. Ah, gelembung filter atau filter bubble itu ya? Tepat sekali. Algoritma menciptakan ruang gema di mana Anda cuma lihat informasi yang mengkonfirmasi apa yang sudah Anda percaya. Ini bikin narasi palsu tadi terlihat sangat valid, tersebar luas, dan diyakini banyak orang. Dia mengeras menjadi kebenaran objektif bagi komunitas itu. Betul. Akhirnya, terjadilah internalisasi, di mana individu menyerap realitas palsu itu dan menjadikannya lensa untuk melihat dunia, yang seringkali berujung pada polarisasi dan ketidakpercayaan total pada pihak lain. Tapi bukankah ini kedengarannya agak pesimistis ya? Seolah-olah kita semua nggak berdaya, terjebak dalam gelembung kita masing-masing yang dibangun orang lain atau algoritma. Apa ada cara untuk meledakkan gelembung filter ini dari dalam, menurut sumber-sumber Anda? Justru kesadaran akan proses inilah langkah pertama untuk meledakkan gelembung itu. Maksudnya? Dengan memahami bahwa realitas yang kita lihat di lini masa kita adalah sebuah konstruksi, kita bisa mulai mempertanyakannya. Kita bisa sengaja mencari sudut pandang lain. Tujuannya bukan untuk menemukan satu-satunya realitas yang benar, tapi untuk memahami bagaimana berbagai realitas ini dibangun dan siapa yang diuntungkan dari bangunan tersebut. Berbicara tentang konstruksi yang merugikan, ada satu contoh terakhir dari sumber Anda yang dampaknya sangat personal dan menyakitkan. Cara masyarakat kita mengkonstruksi disabilitas. Ya, ini mungkin contoh yang paling jelas menunjukkan bagaimana bahasa bisa menciptakan penjara sosial. Disabilitas seringkali bukan tentang kondisi fisik semata, tapi tentang makna yang dilekatkan masyarakat padanya. Oke. Sumber Anda menyebutkan bagaimana di beberapa daerah, orang dengan gangguan pendengaran diberi label stigma seperti konyek. Iya, saya baca itu. Yang secara salah kaprah menyiratkan bahwa kondisi itu disebabkan oleh jorok atau kurangnya kebersihan. Itu mengerikan. Sebuah kata bisa jadi vonis sosial. Saya juga baca ada label yang lebih parah lagi, seperti bongol di Bali, yang artinya bodoh. Benar, label-label ini mengkonstruksi disabilitas sebagai aib, kekurangan moral, atau kebodohan, bukan sebagai variasi kondisi manusia yang wajar. Realitas sosial yang tercipta dari kata-kata ini sangat membatasi dan menyakitkan. Tapi selalu ada perlawanan kan? Selalu ada yang mencoba membangun patung baru. Selalu. Dan ini bagian yang paling penting. Komunitas penyandang disabilitas secara aktif melakukan apa yang bisa kita sebut konstruksi tandingan. Konstruksi tandingan? Mereka menolak label-label stigma itu. Mereka menciptakan bahasa mereka sendiri seperti istilah tuli dengan huruf T besar untuk menunjukkan identitas budaya, bukan sekedar kondisi medis. Mereka membangun narasi baru yang positif dan memberdayakan. Ini bukti nyata bahwa karena realitas sosial itu buatan, maka ia juga bisa dibongkar dan dibangun ulang. Setelah menjelajahi semua ini, dari nikah muda hingga disabilitas, satu hal menjadi sangat terang. Dunia sosial yang kita huni ini bukanlah panggung yang sudah jadi. Kita adalah para arsitek, tukang batu, sekaligus penghuninya. Kita terus-menerus membangun, merenovasi, dan terkadang merobohkan bangunan realitas ini, seringkali hanya dengan obrolan dan cerita yang kita bagi setiap hari. Ini membawa kita pada sebuah refleksi akhir untuk Anda.
Materi-materi Anda telah menunjukkan betapa lenturnya konsep seperti pernikahan, gender, bahkan kebenaran itu sendiri. Semuanya adalah hasil konstruksi. Iya, benar. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, jika realitas sosial kita adalah hasil rakitan, realitas mana dalam hidup Anda yang selama ini Anda anggap sebagai kebenaran hakiki atau sesuatu yang alami, yang mungkin sebenarnya adalah sebuah konstruksi? Dan setelah menyadarinya, apa yang ingin Anda lakukan dengan pengetahuan itu?